Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat senantiasa dan tetap penuh semangat. Kembali lagi bersama saya di Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 10. Dan pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan mengenai mengasihi dan menghasilkan perubahan. Adapun tujuan daripada tema ini yang pertama, bagaimana menguraikan arti cinta kasih, kesetiaan, kesediaan untuk berkorban melalui kajian literatur, dan menafsirkan bahwa cinta kasih adalah kekuatan yang luar biasa melalui kajian literatur. Mengasihi dan menghasilkan perubahan ini akan mendalami kekuatan yang paling dahsyat di dunia. Kekuatan itu bukanlah kekuatan uang atau kekuatan senjata. Tuhan Yesus membuktikan bahwa kekuatan yang paling dahsyat itu adalah kekuatan cinta kasih tanpa syarat, cinta kasih yang total. Di mana di dalam Alkitab kita dapat menemukan banyak sekali contoh tentang cinta kasih yang total. Sehingga demi cinta itu, orang yang memperlihatkannya tidak segan-segan untuk berkorban. Hal ini tampak jelas di dalam kehidupan dan pengorbanan Tuhan Yesus seperti yang dapat kita temukan di dalam Filipi 2 ayat 5-11. Lalu ada pemahaman tentang keset dalam tradisi Yahudi. Dalam bahasa Ibrani, kata cinta kasih diterjemahkan menjadi keset. Menurut sastra etika Yahudi, keset atau cinta kasih adalah salah satu dari kebajikan yang paling utama. Rabi Simon yang adil mengajarkan demikian. Dunia berlandaskan pada 3 hal, yaitu Taurat, pelayanan kepada Allah, dan mencurahkan cinta kasih atau keset. Dalam Talmud, salah satu kitab tafsiran Taurat yang sangat penting dalam agama Yahudi, Rabi Simon mengatakan, Taurat dimulai dengan keset dan berakhir dengan keset. Dengan kata lain, keseluruhan Taurat dicirikan oleh keset. Artinya, kehidupan yang ideal haruslah bertujuan untuk menciptakan perilaku yang diwarnai oleh kesetiaan dan welas kasih. Dalam pelajaran kita ini diperkenalkan dengan beberapa contoh tentang pengorbanan diri seorang suami dan ayah bagi keluarganya, yaitu James Kim. Ini adalah kisah cinta seorang ayah yang luar biasa. Ia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menemukan pertolongan bagi istri dan kedua anaknya. Ia berusaha dengan seluruh daya dan kemampuannya, namun ia gagal dan akhirnya malah meninggal dunia. Contoh lainnya adalah pengorbanan diri seorang pejuang hak asasi manusia bagi kelompoknya yang tertindas, yaitu Dr. Martin Luther King. Cinta kasih merupakan kekuatan yang luar biasa. Cinta kasih adalah suatu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang dapat disimpulkan dari ayat ini, di mana Allah ternyata sangat mengasihi kita umat manusia. Untuk itulah Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya. Seringkali orang mengira bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menjanjikan hidup kekal nanti di surga kalau kita sudah mati. Namun pemahaman ini sangat keliru. Seolah-olah iman Kristen baru bisa kita rasakan manfaatnya setelah kita meninggal kelak. Kehadiran Yesus Kristus sebagai tanda kasih Allah bagi kita di dunia mestinya sudah bisa kita rasakan di masa kini juga. Ketika Yesus masih ada di dunia secara fisik sekitar 2000 tahun yang lalu, orang banyak sudah bisa menikmati kehadirannya. Yang lumpuh bisa berjalan kembali, yang buta bisa melihat, yang mati dibangkitkan, dan mereka yang tersingkirkan dihampiri Yesus dan Yesus menjadi sahabat mereka.
Orang-orang yang dijumpai Yesus dan disapa oleh Yesus mengalami perubahan yang dahsyat. Hidup mereka diliputi oleh sukacita dan pengharapan baru. Mereka menyadari bahwa hidup mereka bermakna karena Yesus. Di sini dapat kita simpulkan bahwa mengasihi diajarkan di semua agama, seperti Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, maupun yang lainnya. Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah, yaitu saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34. Dan di dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengasihi mempunyai tujuan, yaitu agar kita sebagai tanda di antara orang-orang di dunia, dengan saling mengasihi, kita telah menyatakan pada dunia kalau kita adalah murid-murid Yesus yang mengajarkan kasih kepada kita. Kasih menurut Alkitab di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 adalah: kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia mempunyai rasa memiliki dan menyayangi satu sama lain. Sebagian orang tidak mengungkap arti kasih yang sebenarnya. Hal seperti ini akan membawa perubahan, tetapi perubahan yang tidak baik. Sedangkan kasih dapat menghasilkan perubahan yang baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kasih bukanlah satu hal yang dapat diartikan lembut saja, tetapi tegas, agar kita bisa merubah tanda semua orang, agar mereka tetap berjalan di dalam jalan Tuhan Yesus dan kita adalah murid Yesus. Demikianlah penjelasan bagaimana kita harus saling mengasihi. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki kasih terhadap sesama kita. Untuk itu, jangan lupa untuk tetap senantiasa hidup di dalam kasih. Shalom dan sampai jumpa kembali.